Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Kita bertemu lagi di channel yang kita kasihi, Arinovalter Selito. Terima kasih buat saudara-saudara yang terkasih untuk dukungan yang boleh kalian berikan untuk channel ini. Semoga channel ini boleh menginspirasi dan menjadi berkat buat kita semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang boleh memberkati hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sebab menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menaruh dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sama-sama mengetahui bahwa surat Galatia ditulis oleh Paulus untuk orang-orang yang ada di Galatia. Kenapa harus Paulus tuliskan surat ini kepada mereka? Karena mereka hampir sesat dan hampir lari di jalan yang benar dalam setiap kehidupan mereka. Dengan kata lain, tujuan surat ini jelas bahwa mereka harus kembali taat kepada ajaran yang benar. Maka Paulus menuliskan surat ini kepada mereka. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Paulus mengajarkan surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia, hal yang paling diajarkannya adalah tentang Yesus Kristus, yaitu kasih. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah PPKM. Iya, banyak orang mengatakan PPKM ini adalah satu hal yang baru yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pembatasan agar kendaraan, agar hal yang bisa membuat COVID makin meluas agar boleh dibatasi. Lalu ada juga orang bilang
bahwa PPKM itu adalah singkatan dari pernah perhatian kini menghilang. Ya, itu orang-orang anak muda sering dengar itu. Lalu ada juga orang Batak, mau halak Batak mendokon PPKM, ke PPKM, ponjok pikiran, keuangan menipis. Iya. Tapi kali ini kita bukan yang itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, PPKM hari ini adalah prinsip-prinsip kehidupan untuk mengasihi. Jadi tema kita hari ini adalah PPKM, prinsip-prinsip kehidupan untuk mengasihi. Kita lihat bahwa tanggung jawab orang Galatia sudah hampir punah. Kenapa? Karena mereka lupa dengan sesama, dan mereka lebih memilih kedagingan daripada Kristus di jalan yang benar, daripada hal-hal yang berbuat baik, sehingga ada kesombongan duniawi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, mari kita belajar dari prinsip-prinsip kehidupan untuk mengasihi. Apa-apa saja itu? Jemaat Tuhan yang terkasih dari Yesus Kristus. Yang pertama, kita mau belajar prinsip jari telunjuk. Ketika kita mengatakan bahwa kau adalah salah, maka kau adalah salah dan dia adalah salah, secara tidak langsung, maka kita menunjuk diri kita untuk mengkoreksi diri kita. Siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih harus memperbaiki diri? Ketika kita menunjuk teman kita, kau salah, secara tidak langsung, maka ketiga jari ini akan menuju kepada kita. Artinya adalah mengkoreksi diri, memperbaiki diri, baru melihat untuk boleh menegur sesama kita. Artinya adalah ketika kita mengatakan hal dia salah, dia yang tidak benar, dia yang salah, artinya kita harus mengkoreksi diri kita terlebih dahulu. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua yaitu prinsip cermin. Ya. Prinsip ini sangat membantu kita untuk memahami di ayat yang ketiga sampai di ayat yang keempat. Kita bisa belajar bahwasannya ketika kita mengatakan bahwa dia lebih salah daripada kita, maka kita sedikit keliru di antara itu. Jadi seperti itu ya. Ada seorang, misalnya kita menonton sepak bola, kebetulan Ronaldo yang bermain, lalu terjadi pelanggaran untuk Portugal ya, misalnya Portugal lawan Swedia, lalu Ronaldo mengeksekusi penalti dan tidak gol. Lalu ekspresi kita mengatakan bagaimana? Wih, bodoh kali Ronaldo ini, bodoh kali, cuma nendang itu aja nggak bisa gol. Sementara yang kita katakan bodoh itu adalah sekelas Ronaldo, ya sungguh sangat disayangkan. Artinya kita harus belajar melihat diri kita, ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menghakimi seseorang bahwa dia lebih salah, lebih buruk daripada kita. Belum tentu kita bisa seperti Ronaldo, bahkan belum tentu kita bisa seperti pemain sepak bola sekelas nasional. Artinya adalah kita belajar bahwa dari diri kita terpancar kehidupan untuk orang lain. Lalu yang ketiga, kita belajar prinsip tabur tuai. Nah, saya pikir teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus sudah sangat mengerti dan sudah sangat memahami prinsip tabur tuai ini. Bahwasanya ketika kita melakukan yang baik, maka kita akan dapatkan yang baik. Kalau kita menanam jagung, maka jagunglah yang akan tumbuh. Ketika kita melakukan hal yang boleh membantu sesama kita, maka suatu saat teman kita atau orang pasti akan membantu kehidupan kita. Lalu prinsip yang terakhir, inilah prinsip yang paling kunci, yaitu prinsip kematian. Wah, sungguh sangat mengerikan, bukan? Tapi tidak. Artinya adalah prinsip kematian ini mengajarkan kita bahwasannya esok hari aku bagaimana bisa berpikir bahwa esok hari adalah hari terakhirku di dunia ini. Sehingga apa? Sehingga hari ini aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan melakukan yang boleh menjadi berkat buat orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tidak akan jemu-jemu melakukan
hal yang terbaik. Ada orang bilang bahwasanya hari ini jangan berbeda dengan besok, tapi siapa yang tahu bahwasanya ketika hari ini kita katakan aku akan menjadi orang yang baik, karena esok hari aku tidak tahu apa yang terjadi. Maka teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, keempat prinsip itu ketika kita lakukan bersama dengan Yesus, ketika kita lakukan bersama dengan Tuhan, maka yakin dan percayalah, keempat prinsip ini akan hidup di dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi. Kenapa harus saling mengasihi? Karena Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. PPKM, prinsip-prinsip kehidupan untuk mengasihi. Keempat prinsip ini semoga dapat membantu, semoga menjadi motivasi, dan semoga menjadi saluran berkat untuk kita, untuk saling mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, bahkan mengasihi keluarga kita, bahkan mengasihi semua orang yang ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan satu pantun. Ke supermarket beli spiritus, jumpa sama Syahrini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, yuk berbuat prinsip-prinsip kehidupan untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Firman yang kami dengar akan menjadi firman yang hidup ketika kami mampu menjalankan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.